Selamat, Anda sudah sampai di bagian 3, di mana bagian ini kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang membuat buku populer. Kalau tadi Anda sudah belajar tentang membuat paragraf yang baik, membuat storytelling, menentukan tema dan sebagainya, pada bagian ini kita akan fokus kepada bagaimana membuat judul buku yang baik, lalu nanti kita akan melanjutkan kepada membuat layout, membuat desain sampul, mendaftarkan ISBN, sampai memilih percetakan yang tepat dan memperhitungkan kira-kira biaya berapa yang akan kita keluarkan kalau kita menerbitkan buku kita sendiri, tidak melalui penerbit mayor. So, kita akan membahas tentang pentingnya judul dalam membuat suatu buku. Judul ini adalah seperti pintu masuk untuk memasuki ruangan-ruangan yang kita asumsikan itu adalah bab-bab buku kita. Kalau pintu masuknya nggak ada, orang itu nggak akan masuk ke bab-bab itu, nggak akan masuk ke dalam isinya. Jadi judul ini sangat penting karena orang akan tahu kira-kira apa tema buku kita itu dari judul. So, judul adalah pintu masuk bagi calon pembeli untuk membeli buku kita, di mana dari judul mereka dapat menentukan apakah akan melihat lebih lanjut atau tidak. Sehingga judul harus memiliki daya tarik yang kuat, meskipun kita tidak boleh terlalu clickbait ya. Judul ini mempunyai daya tarik yang kuat untuk membuat calon pembaca akhirnya mengambil buku kita dan membaca. Dan dari buku inilah calon pembaca akhirnya terpikat untuk membeli buku kita. Tapi di situ juga kita perlu hati-hati untuk tidak terlalu clickbait. Jadi kalau judulnya itu terlalu bagus, tapi ternyata bukunya nggak bagus-bagus amat, gitu, itu juga nggak tepat. Atau tema kita adalah tentang tema X, gitu, tapi kita judulnya adalah Y. Nah, nggak nyambung nih. Orang membaca, wah ternyata kok berbeda dari judulnya. Nah, ini juga terlalu clickbait. So, kita membahas tentang judul buku sekarang. Bagaimana membuat judul yang tepat, caranya seperti apa, saya akan share tahapan yang bisa Anda pelajari secara sistematis. Bagaimana membuat judul yang tepat? Ini saya menuliskan ada 5 cara yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah menggambarkan topik atau tema buku yang ditulis. Sertakan tema buku yang Anda tulis dalam judul, sehingga pembaca mengetahui buku Anda itu tentang apa. Jadi, kalau Anda membuat judul buku, maka alangkah lebih baik jika Anda juga menyertakan informasi tentang tema ya. Jadi, temanya tentang apa, Anda bisa mengkaitkan pada judul, atau Anda bisa menambahkan kata yang mewakili dari tema Anda di judul tersebut. Nanti akan kita bahas tentang contohnya. Lalu yang kedua, buat agar lebih spesifik. Jadi kalau bisa, judul itu juga bisa menjelaskan lebih spesifik gitu loh. Buat judul Anda lebih spesifik agar semakin mudah ditemukan oleh calon pembaca yang memiliki kebutuhan yang spesifik. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa target market kita tidak hanya niche, tapi mikro niche ya. Target market yang spesifik begitu, agar kita membidiknya lebih jelas, sehingga kita dalam membuat judul juga harus mempertimbangkan hal-hal yang nanti bisa menarik target market yang spesifik tersebut. Contohnya nih, kalau Anda lihat di sini, buku yang atas dari kiri nomor 2, terapi depresi. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengalami depresi. Jelas tuh target marketnya, orang yang mengalami gangguan, niche-nya itu. Nah, mikronisnya apa? Orang yang mengalami gangguan depresi gitu loh. Untuk gangguan kecemasan mungkin nggak, tapi ini orang yang mengalami depresi. Jadi, orang yang mengalami depresi langsung tertarik, wah iya ya, ini buku yang tepat buat aku nih. Gitu. Semakin spesifik judulnya, semakin bagus. Kesalahan saya dulu, membuat judul itu tidak terlalu spesifik ya. From minus to hero, terus berubah itu mudah. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau terlalu umum seperti itu, target marketnya juga umum. Tapi ya itu tadi, kalau daya tarik secara personal kita kurang kuat, ya, personal branding kita kurang kuat, maka alasan untuk orang membeli buku kita itu nggak terlalu kuat. Kalau kita sudah terkenal, sudah famous begitu ya, orang sudah tahu kita, ya mungkin tidak perlu pikir panjang ya untuk membeli buku kita. Tapi kalau kita nggak terlalu terkenal begitu, kita harus memiliki daya tarik di mana? Salah satunya di judul ini, agar orang yang sesuai dengan target market spesifik kita itu langsung beli. Jadi, buat agar lebih spesifik. Gunakan power word. Gunakan kata-kata yang memicu ketertarikan. Power word bisa berupa kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Power word itu adalah kata-kata yang benar-benar bisa menarik perhatian, yang membuat efek kagum, efek kaget, efek terpukau. Itu bisa kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kita lihat contohnya di nomor 3. Kata benda nih ya. Rahasia, trik, keajaiban, kekuatan. Rahasia menanam anggrek yang menghasilkan bla bla bla. Trik untuk lolos wawancara, keajaiban rezeki, kekuatan doa, dan sebagainya. Jadi kata benda yang menggunakan power words. Kata sifat bisa dengan mudah, sederhana, gratis.
jitu, cepat, cespleng, penting. Nah, ini bisa membuat orang terpukau. Cara mudah, langkah sederhana, bla bla bla, gratis, bla bla bla. Cara yang jitu untuk kaya dengan cepat, jurus cespleng, bla bla bla, misalkan ya. Itu kata sifat yang membuat terpukau. Kata kerja, mendongkrak, melipat gandakan, melejitkan, menyingkap, mendongkrak rezeki, melipat gandakan portofolio saham Anda, melejitkan prestasi, dan seterusnya. Dengan menggunakan power words, maka orang yang melihat judulnya itu langsung, wow, terpukau. Dari situlah nanti mereka akan melihat lebih lanjut, mereka akan membaca bukunya, dan memutuskan untuk membeli. Yang keempat, gunakan subjudul. Judul utama bisa sebagai brand buku, sedangkan subjudul untuk memperjelas judul utama secara lebih terperinci. Boleh sih, bukunya itu judulnya tidak spesifik seperti yang saya bilang tadi, tapi Anda harus menggunakan subjudul untuk menjelaskan dari buku tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan mindset. Nah, mindset tentang apa? Mindset seperti apa? Kan nggak jelas juga ya. Di subjudulnya ada tulisannya, mengerti kekuatan pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Terkait dengan mindset, tujuannya adalah agar Anda memahami kekuatan pola pikir Anda untuk melakukan perubahan dalam hidup Anda. Dan ini sudah mulai jelas. Misalkan, positive parenting, bagaimana? Nah, gitu. Ada tulisannya di bawahnya yang menjelaskan judulnya. Bagaimana mengasuh anak tanpa drama dan penuh emosi positif. Misalkan gitu ya. Jadi ada subjudul yang menjelaskan dari judulnya. Lalu yang terakhir adalah cari ide dari buku-buku yang bestseller. Karena buku-buku bestseller itu banyak penggemarnya, kalau kita pelajari struktur dari judulnya, kemungkinan orang juga akan lebih mudah mengingat atau tertarik dengan buku kita. Caranya adalah, coba Anda klik di Google, ya nanti bisa Anda klik buku bestseller, begitu. Itu ada banyak sekali